Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat. Tak lupa juga kita anturkan salam kita kepada Nabi junjungan alam, siapa lagi kalau bukan Habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita dari zaman kegelapan hingga zaman seperti saat ini. Dan tak lupa juga yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Nur Laila Saadilah, yang dimana duduk saya di sini akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah hadis yang diampu oleh Ibu dosen Bu Nur Laila Saadilah. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari kelompok 3 yang berjudul karakter dan sifat anak didik. Baik, yang pertama ada sifat ideal peserta didik. Jadi peserta didik itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, tergantung amal dan niat dia, seberapa jauh niat dia untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu dengan baik. Ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, yang artinya sungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Kembali lagi kepada peserta didik tadi, sejauh apapun dia mencari ilmu, dia akan melihat niatnya terlebih dahulu. Apakah niatnya benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu atau hanya bermain-main. Sifat-sifat ideal peserta didik diantaranya ada seimbang dunia akhirat, tawadu, rendah hati, berpikir terbuka, perbedaan pendapat, dan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk ciri-ciri umum yang dimiliki oleh peserta didik, yang diantaranya ada tadi tuh seimbang, tawadu, perbedaan pendapat, dan mempelajari ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh gurunya. Lanjut, ada cara memahami karakter anak didik. Nah, jadi biasanya ini tuh tugas dari seorang guru, bagaimana cara dia memahami karakter anak didik. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga berperan sebagai psikolog atau membimbing dan memahami kejiwaan siswanya. Terus ada pembimbing sebagai pembimbing, atau tuturiandayani, memberi arahan dan motivasi. Itu tugas seorang guru untuk memahami karakter anak didiknya. Terus sebagai dokter juga penting untuk mendiagnosis masalah dan memberi solusi tepat. Terus juga sebagai ulama atau membimbing secara spiritual. Jadi tugas sebagai guru untuk karakter anak didik itu berbeda-beda. Jadi kita misalnya tugas kita menjadi guru, misalnya kan ada yang menjadi guru, jadi kita harus tahu bagaimana sih cara memahami karakter anak didik. Soalnya cara memahaminya tuh berbeda-beda. Karena apa? Karena kita kadang menemukan peserta didik yang emang keras kepala, ada terus ada peserta didik yang lemah lembut, ada. Jadi kita sebagai guru mau memiliki kewajiban untuk memahami peserta didik.
Lanjut, ada karakteristik anak didik. Yang pertama ada subjek, memiliki kepribadian dan kebebasan berkembang. Makhluk berkembang, tiap anak berbeda tahap perkembangannya. Hidup dalam dunianya sendiri atau sesuai usia dan tahapannya. Dipengaruhi lingkungan, latar belakang sosial dan budaya berbeda. Bergantung pada orang dewasa atau masih butuh bimbingan. Memiliki potensi dan dinamika aktif berkembang menuju kedewasaan. Nah, itu poin-poin karakteristik anak didik. Jadi berbeda-beda ya, guys. Lanjut, di sini ada hadis tentang ilmu. Bentar, guys. Baik, di sini ada hadis tentang ilmu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Baik, jadi hadis ini menekankan keutamaan mencari ilmu dalam Islam. Adanya beberapa poin penting yang bisa dipahami. Apa aja poinnya? Yang pertama, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nah, yang dimaksud menempuh jalan untuk mencari ilmu itu bukan berarti jalan dari sini ke sekolah mencari ilmu udah gitu aja. Tidak. Tetapi yang dimaksud itu niat yang sungguh-sungguh untuk belajar. Jadi dari rumah ke sekolah, seberapa niat sih kita untuk mencari ilmu dengan tekun gitu kan. Terus kayak usaha kita dengan membaca, terus memahami pelajaran yang dijelaskan oleh guru, terus menghadirkan kajian contohnya, atau bahkan belajar mandiri. Itu yang dimaksud dari menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya jalan dari sini ke sekolah artinya, tetapi seberapa kuat niat kita untuk mencari ilmu dan dengan tekun. Lanjutnya ada arti Allah memudahkan jalan ke surga. Nah, makna bisa dipahami dalam dua sisi. Secara langsung, ilmu yang benar akan membimbing seorang pada amal yang baik atau bisa membawa orang ke surga. Secara tidak langsung, Allah memberikan kemudahan hidup, petunjuk dan keberkahan bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu juga memiliki dampak yang positif pastinya. Tadi Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memudahkan hidup. Jadi di saat kita sedang kesusahan, sedang banyak masalah tentang ilmu, atau sedang tidak bisa memahami ilmu tersebut, kita tidak boleh putus asa sebagai pendidik, gitu kan. Karena Allah sudah menjamin, Allah akan menjamin hidupnya dan keberkahan bagi orang yang menuntut ilmu. Ingat guys, gitu kan. Jadi ilmu yang dimaksud itu, ulama menjelaskan bahwa yang paling utama adalah ilmu agama, tauhid, fikih, akhlak dan lain-lainnya. Tapi juga termasuk ilmu dunia yang bermanfaat seperti kedokteran, pendidikan, teknologi, gitu kan. Selama diniatkan untuk kebaikan, gitu kan. Jadi para ulama mengutamakan ilmu yang mencakup dengan tauhid, diantaranya ya kan ada fikih, akhlak, karena ilmu tersebut sangat penting gitu kan bagi agama Islam. Dan kalau misalnya para pendidik ingin menambahkan ilmunya seperti ilmu kedokteran, ilmu pendidikan, atau ilmu teknologi, itu bonus sisanya.
selama diniatkan untuk kebaikan itu kan. Terus hadis ini memiliki pesan utama, yaitu mencari ilmu adalah ibadah untuk mencari kunci menuju kebaikan dan keselamatan. Orang yang berilmu lebih mudah mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Jadi mengapa sih kita harus diwajibkan nih sebagai pendidik untuk mencari ilmu? Karena mencari ilmu itu salah satu kunci untuk apa ya? Untuk menuju kebaikan dan keselamatan itu kan. Jadi kalau misalnya kita tanpa ilmu, kita otomatis menjadi orang yang bodoh gitu kan, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Baik, lanjut. Nah, berikut ada ciri umum anak didik. Apa aja sih ciri umum anak didik itu? Yang pertama ada senang bermain pastinya. Terus ingin tahu atau kepo. Terus suka meniru, ya kan? Nah, di sini ilmu itu bermanfaat, ya kan? Sebagai suka meniru. Jadi kalau misalnya kita berilmu tuh kita tahu nih meniru hal yang baik atau hal yang buruk gitu kan. Kita bakal milih nih. Otomatis kita bakal milihnya yang pasti udah meniru yang baik gitu kan. Tidak boleh meniru yang jahat atau buruk. Terus yang kedua ada mudah terpengaruh, emosional dan kreatif. Jadi peserta didik nih kalau misalnya dia kurang ilmu, pasti dia gampang banget terpengaruh, pasti gampang ngikut-ngikut lah itu contohnya. Nah, kita tidak tahu nih ngikut-ngikutnya itu dengan soal yang baik, dengan hal yang baik atau hal yang buruk. Itu tergantung kita gitu kan. Nah, di sini ilmu juga bermanfaat. Bagaimana sih cara kita terpengaruhnya tuh yang positif-positif aja gitu kan. Terus yang ketiga ingin bebas pastinya. Terus diperhatikan dan dipuji. Nah, itu ciri umum anak didiknya. Ciri umum pada anak didik. Terus kadang juga bisa egois, manja, keras kepala, atau menentang. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang ciri-ciri peserta didik tuh beda-beda. Nah, ini salah satunya nih, ada yang egois, ada yang manja, ada yang maunya di ngertiin mulu, ada yang keras kepala gitu kan. Caranya gimana sih memahami anak didik yang punya sifat berbeda-beda? Pertama, harus mengamati ucapannya, sikap, dan perilaku. Jadi kita nih sebagai guru atau orang tua umumnya di rumah gitu kan, harus mengamati bagaimana cara ucapan dia, sikap dia gimana, dan perilaku dia gimana gitu kan. Terus ada memahami diri sendiri dan orang lain. Jadi kita nih kayak misalnya sebagai guru atau orang tua harus memahami diri sendiri gitu kan, dan orang lain. Jadi kalau misalnya kita tahu nih sifat anak didiknya seperti ini, nah kita mau gak mau harus memahaminya gitu kan. Lanjut, yang terakhir berkomunikasi dan berinteraksi secara tepat. Jadi di saat kita tahu nih peserta didiknya sifatnya seperti ini, kita harus berkomunikasi melalui 4 mata gitu kan. Melalui 4 mata apa sih manfaatnya? Manfaatnya agar kita tuh tahu lebih dalam gitu kan, sifat-sifat dia tuh seperti apa, dan menemukan, dan jika dia memiliki sifat yang buruk, kita bisa mengamatinya gitu kan, dan memberikan contohnya ya, dan memberikan ajakan kepada hal yang baik gitu kan. Lanjut, ada metode pembentukan karakter. Nah, di sini tuh waktunya peserta didik tuh membentukkan karakternya masing-masing. Di sini ada perumpamaan atau amsal, menggunakan analogi dari Al-Quran untuk memudahkan pemahaman konsep abstrak. Terus keteladanan, guru menjadi contoh nyata karena anak cenderung meniru perilaku. Jadi guru itu memiliki kewajiban juga untuk menjadi contoh muridnya, karena guru itu digugu dan ditiru.
Jadi jadi seorang guru tuh harus memberikan sikap yang baik, ya intinya contoh yang baik lah gitu untuk murid-muridnya. Dan kalau misalnya gurunya memiliki sifat yang buruk atau apalah itu yang buruk-buruk, pasti otomatis muridnya akan menirunya gitu kan. Dan ada ibrah dan muizah. Ibrah itu apa sih? Ibrah itu melatih berpikir dan mengambil hikmahnya. Dan muizah itu nasihat dengan motivasi gitu kan. Lanjut, ada metode pembentukan karakter. Oh, lanjut ini. Selanjutnya ada hiwar atau dialog. Metode komunikasi dua arah untuk memahami siswa, membangun hubungan, dan menyelesaikan masalah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tadi. Metode ini tuh sangat penting gitu kan. Karena apa? Karena ini salah satu cara bagaimana kita tahu sifat-sifat pendidik tersebut atau murid tersebut gitu kan. Karena metode ini menggunakan komunikasi dua arah atau dua mata gitu kan, jadi secara langsung. Jadi kalau misalnya anak ini ada masalah, kita harus nanya apa masalahnya, dan kita harus tadi yang sudah saya jelaskan, harus mengamati ucapannya dan harus merasakan apa yang dia rasakan gitu kan. Terus yang selanjutnya ada pembiasaan. Membentuk karakter melalui latihan berulang, misalnya disiplin, tanggung jawab, dan ibadah seperti sholat. Jadi pembentukan karakter ini tuh juga tugas sebagai guru yang dimana kita harus harus disiplin itu dianya. Bagaimana murid ini tuh disiplin, tanggung jawab, dan ibadah. Tanggung jawab ibadah gitu kan, dan tanggung jawab lainnya. Yang terakhir ada targib dan tahrib, metode reward dan punishment untuk motivasi perilaku baik. Nah, di sini metode reward ini banyak sekali dampaknya gitu kan. Kayak misalnya murid ini sudah rajin dan sudah membaik nih, yang tadinya buruk itu kan jadi kebaik. Karena apa? Karena gurunya ini selalu memberikan motivasi gitu kan. Dan gurunya juga selalu memberikan arahan kepada murid ini kan, yang tadinya awalnya buruk menjadi baik. Nah, habis itu apa sih yang bikin dia bertahan gitu kan, mempunyai sifat baiknya? Nah, ini salah satunya metode reward gitu kan. Jadi kita harus memberikan hadiah pada murid yang bisa merubah dirinya yang darinya yang awalnya buruk ke yang baik. Nah, itu kita harus memberikan hadiah gitu kan, supaya dia tuh mikirnya jika dia terus-terusan berbuat baik, dia akan mendapatkan hadiah gitu kan. Selanjutnya ada peran keluarga. Nah, ini ada peran keluarga. Jadi tidak cuma guru saja guys, ada peran keluarga juga untuk peserta didik. Yang pertama ada pengajaran. Orang tua memberikan pengetahuan dan nilai karakter serta membimbing penerapannya. Yang kedua ada pemotivasian. Ini paling wajib ya guys ya. Memberi dorongan agar anak semangat menerapkan nilai-nilai yang baik kan. Terus yang ketiga ada peneladanan. Orang tua menjadi contoh nyata dalam ucapan dan tindakan. Yang keempat ada pembiasaan, melatih kebiasaan baik cara terus menerus, misalnya ibadah itu kan, belajar, disiplin. Jadi tidak cuman tugas seorang guru saja, tetapi juga berlaku di peran kedua orang tuanya. Terus yang terakhir ada menegakkan aturan. Jadi membuat dan menerapkan aturan keluarga untuk melatih tanggung jawab dan disiplin gitu kan. Jadi juga sebagai orang tua harus menegakkan aturan gitu kan. Agar apa? Agar dampaknya si peserta didik ini menjadi disiplin guys gitu. Kesimpulannya, terakhir, pendidikan karakter dalam Islam merupakan proses menyeluruh yang melibatkan guru, keluarga,
dan metode pendidikan. Peserta didik diarahkan memiliki niat ikhlas, akhlak mulia, disiplin, dan semangat belajar. Guru berperan sebagai pembimbing dan teladan dengan metode seperti keteladanan, pembiasaan, nasihat, dan dialog. Serta reward dan punishment, kecerdasan emosional juga penting untuk mengelola diri dan bersosialisasi. Sementara itu, keluarga menjadi dasar utama, guys. Dasar utama pembentukan karakter melalui contoh, motivasi, dan kebiasaan. Baik, mungkin cukup sekian tugas UTS yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf karena kesalahan datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.